bertemu lagi dengan saya Beatricia Sherly Renanda. Di video kali ini kita akan membahas materi sosiologi, yaitu interaksi sosial. Nah, untuk mengetahui lebih dalam mengenai interaksi sosial, simak video ini sampai akhir ya. Selamat menonton! Tanpa kita sadari, ternyata setiap hari kita itu melakukan interaksi loh, sobat sosio. Mulai dari menyapa teman, lalu menyapa tetangga, berdiskusi dalam kelompok, bahkan memberikan likes di media sosial. Tapi, apa sih pentingnya interaksi sosial itu di kehidupan kita? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai interaksi sosial, simak penjelasan ini baik-baik ya. Sekarang teman-teman coba perhatikan gambar berikut. Menurut sobat sosio, gambar apakah itu? Ya betul, dalam gambar tersebut menunjukkan ada gambar seorang ibu yang sedang berbelanja sayur. Terlihat di situ ada penjual dan juga pembeli. Nah, dalam jual beli pastinya ada interaksi dong. Nah, terbukti bahwa sehari-hari kita itu ternyata selalu melakukan interaksi sosial. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian interaksi sosial. Untuk yang pertama, pengertian secara umum, interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik yang dilakukan oleh individu dengan individu, bisa individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui interaksi sosial, manusia dapat saling mempengaruhi, berkomunikasi, dan juga membentuk pola hubungan yang menjadi dasar dari struktur sosial. Sedangkan pengertian interaksi sosial menurut tokoh Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antar individu atau kelompok yang saling mempengaruhi. Selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial. Syarat yang pertama adanya kontak sosial. Secara umum, kontak sosial adalah upaya hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi dua ya sobat sosio. Yang pertama, kontak sosial primer dan yang kedua, kontak sosial sekunder. Untuk kontak sosial primer sendiri yaitu interaksi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya alat perantara. Jadi kedua belah pihak itu saling bertemu dan juga bertatap muka. Contohnya adalah ketika kita berbicara dengan teman, kita bertatap muka secara langsung. Atau misalnya guru berinteraksi dengan murid, mereka bertatap muka secara langsung tanpa adanya alat atau media perantara. Kemudian yang kedua ada kontak sosial sekunder. Ini adalah kebalikan dari kontak sosial primer ya teman-teman. Jadi kontak sosial sekunder itu memerlukan media atau perantara karena adanya jarak dan juga waktu yang memisahkan. Contohnya adalah ketika kita melakukan telepon baik dengan keluarga, sahabat ataupun kerabat yang dipisahkan oleh jarak, tentunya kita memerlukan sebuah perantara atau media yaitu berupa telepon. Syarat yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan juga penerimaan pesan dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam interaksi sosial, komunikasi merupakan hal yang sangat penting dengan maksud adanya saling mengungkapkan perilaku, entah itu dalam berbicara, sikap, bahkan gestur untuk menyampaikan pesan. Oke, kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada dua ya sobat sosio. Yang pertama ada asosiatif dan yang kedua ada disosiatif. Untuk asosiatif sendiri ada kerjasama, akomodasi, asimilasi dan juga akulturasi. Sedangkan disosiatif ada konflik, kontravensi dan juga kompetisi. Nah, untuk mengetahui apa bedanya, yuk simak penjelasan berikut ya. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang pertama yaitu ada kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.
Contohnya yaitu misalnya setiap hari Minggu warga mengadakan kerja bakti untuk membersihkan selokan maupun lingkungan sekitarnya. Mereka saling bergotong royong membantu. Atau misalnya dalam sebuah tim sepak bola diperlukan adanya kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Yang kedua ada akomodasi, yaitu upaya untuk menyelesaikan ketegangan. Contohnya adalah ketika ada dua orang yang sedang berkonflik. Tentunya kita memerlukan mediasi untuk menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak. Bisa melalui pengadilan, atau disebut juga adjudikasi, atau dengan kompromi, yaitu saling mengurangi tuntutan masing-masing, atau bisa juga dengan melalui perjanjian damai. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang kemudian membentuk suatu kebudayaan yang baru. Misalnya, perkawinan campuran, orang Indonesia menikah dengan orang Barat. Nah, hal itu akan membentuk kebudayaan yang baru. Selanjutnya ada akulturasi, yaitu perpaduan antara dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan budaya aslinya. Contohnya di sini, pasti Sobat Sosio tahu kan Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Nah, candi-candi tersebut itu terbentuk karena adanya dua perpaduan budaya, yaitu budaya Hindu-Buddha dengan budaya lokal Jawa. Sedangkan arsitekturnya itu memadukan gaya India dan juga adanya unsur lokal seperti relief kehidupan masyarakat Jawa kuno. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama ada konflik. Nah, kata konflik sendiri pasti Sobat Sosio tidak asing ya. Jadi konflik itu adalah pertentangan karena perbedaan tertentu dengan upaya menyingkirkan pihak lawan. Nah, kita ambil contoh yaitu Perang Sampit. Perang Sampit terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan tertentu, mulai dari perbedaan agama, perbedaan pendapat. Konflik Sampit ini terjadi antara suku Madura dengan suku Dayak. Nah, yang kedua ada kontravensi. Kontravensi adalah perasaan ketidakpuasan yang tidak diungkapkan secara langsung. Kemudian yang ketiga ada kompetisi. Kompetisi adalah persaingan untuk mencapai tujuan yang sama dengan saling mengalahkan. Oke, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jadi di sini ada 5 faktor ya Sobat Sosio. Yang pertama ada imitasi. Nah, apa itu imitasi? Jadi imitasi adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk meniru baik dari perilaku, gaya, sikap, dan penampilan agar terlihat menyerupai seseorang yang ditiru. Sebagai contoh misalnya kita meniru gaya rambut seseorang yang sedang tren, atau meniru gaya berpakaian, meniru fashion yang lagi tren. Itu adalah contoh dari imitasi. Oke, yang kedua ada sugesti. Sugesti adalah kondisi di mana seseorang itu terpengaruh karena adanya suatu dorongan yang diberikan oleh orang lain dengan beberapa cara tertentu. Pernah nggak sih Sobat Sosio itu tiba-tiba percaya sesuatu hal karena dikatakan oleh orang lain tanpa berpikir panjang? Nah, itu yang dinamakan sugesti. Contoh lain misalnya ketika kita melihat iklan. Nah, contohnya ketika kita melihat iklan yang mengatakan bahwa minuman A ini bisa membuat kalian fokus 100% tanpa kalian mencari tahu kebenarannya. Banyak orang yang langsung ikut membelinya. Dan itu adalah salah satu contoh dari sugesti. Oke, yang ketiga ada simpati. Simpati adalah bagaimana cara kita memperlihatkan sikap akan rasa tertarik pada seseorang akan suatu hal. Nah, Sobat Sosio, contohnya di sini adalah ketika kita melihat teman yang sedang murung di sekolah, pasti kita akan menanyakan, kenapa sih kamu hari ini tampak murung? Kalau ada apa-apa bisa cerita ke aku ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bentuk simpati. Mengapa? Karena di situ ada rasa tertarik dan rasa peduli terhadap keadaan emosi teman. Oke, yang keempat ada identifikasi. Nah, identifikasi ini adalah suatu
perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keinginan yang sama identik dengan orang yang ingin ditiru. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah identik. Jadi mereka ingin terlihat sama persis dengan seseorang yang ingin ditirunya atau idolanya. Nah, contoh dari identifikasi ini terlihat pada gambar ya Sobat Sosio. Di situ ada seseorang yang begitu mengidolakan tokoh Superman. Kemudian ia meniru mulai dari cara ia berpakaian, gaya rambut. Oke, yang kelima ada empati. Jadi empati di sini adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dengan kata lain, jadi empati itu adalah bentuk dari simpati yang mendalam. Contohnya di sini adalah ketika kita melihat teman yang sedang terkena musibah, kita tidak hanya bersimpati saja, tetapi kita juga ikut merasakan apa yang diderita oleh orang lain. Nah, jadi kesimpulannya, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis, baik antar individu maupun dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Hubungan ini dapat mempengaruhi satu sama lain dan menjadi fondasi dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, tidak terasa ya Sobat Sosio pembahasan mengenai materi interaksi sosial kali ini. Semoga Sobat Sosio paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Baik, terima kasih semua yang sudah menonton sampai akhir. Semoga sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.